Shalom sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan atau saya luruskan atau bongkar seorang mukallaf yang seringkali mendiskreditkan iman atau agamanya sebelum ia mualaf. Seperti biasanya teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat cuplikan video. Seperti apa cuplikan videonya? Inilah dia. Ya, langsung aja kita perkenalkan, beliau adalah Andre Ho. Baik. Ya, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Masya Alhamdulillah. Allah. Kita langsung aja, Bang, ya. Baik. Kita pengen tahu ini, beliau dari tampilannya kan sudah kelihatan nih. Kalau yang Muslim dari lahir kayaknya enggak deh. Nah, ini tentu ada perjalanan spiritualnya. Itu yang kita mau telisik lebih jauh, kita pengen tahu nih lebih jauh. Jadi kalau sekarang itu nama tentu beda, Bang, ya. Iya. Kalau kemarin kan itu Andre Ho, sekarang nama siapa, Bang? Nama saya sekarang Muhammad Fikrul Mustanir. Oh, berarti mualaf ya. Mualaf. Mohon izin ya, mohon izin pada Bang Andre, sebelum memeluk Islam termasuk yang aktif gak? Saya termasuk aktif di dalam agama di dalam agama Kristen, karena saya dari kecil saya sudah belajar Alkitab oleh 3 pendeta yang mengajarkan saya sampai saya SMA, yaitu pertama Saudari Om Bim, kedua Saudari Freddy, yang ketiga saya lupa namanya, karena yang pertama hanya mengajarkan saya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, isi ayatnya. Yang kedua hanya mengulas saja, untuk apa, ibaratnya mempelancar isi Alkitab. Yang ketiga makin diperjelas lagi, akhirnya untuk pemahaman saya dalam Alkitab itu bagaimana, dan akhirnya saya lulus oleh 3 pendeta itu. Berapa tahun untuk perjalanan itu, Mak? Kalau itu saya belajar dari SD, SMP sampai kelas 3. Kelas 3 SMA? Kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP. Itu setiap minggu ada pendeta yang datang ke rumah saya, mengajarkan saya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Oh, jadi termasuk yang aktif ya? Aktif. Kalau taat nggak? Kalau taat, saya termasuk yang tidak taat. Ke gereja itu saya hanya seminggu sekali, karena kan memang di Kristen itu hanya seminggu sekali. Terus itu saya cuma 3D. 3D apa tuh, Bang? Datang, duduk, dengar. Oh, datang, duduk, dengar. Oh, iya. Jadi datang, duduk, dengar. Teman-teman, itulah cuplikan video seorang mualaf yang bersaksi terkait dengan dirinya sebelum ia mualaf. Ia berkata bahwa ia sudah pernah belajar Alkitab dari kecil hingga sampai kelas 3 SMA. Sungguh luar biasa mualaf ini. Ia belajar Alkitab kepada 3 orang pendeta. Belajar Alkitab sejak dari SD sampai SMA. Lulus atau selesai ya, berdasarkan pengakuannya. Pendeta pertama terkait dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan pendeta yang kedua mengajarkan dia dengan mengingatkan kembali ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh pendeta yang pertama. Dan pendeta yang ketiga luar biasa, saudara. Ia belajar secara mendalam, dan pendeta ini memperjelas secara detail teologis ya, di dalam sekolah teologi terkait dengan bahasa asli, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Belajar terkait dengan bagaimana mengeksposisi. Nah, luar biasa. Dari SD saja ia sudah belajar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah ungkapnya. Nah, teman-teman, di dalam cuplikan video ini ada beberapa kejanggalan yang saya pahami dan saya tahu di dalam penjelasan orang ini, di dalam kesaksiannya terkait dengan belajar Alkitab
ada beberapa kejanggalan yang tidak mungkin bisa terjadi. Yang pertama, teman-teman, perhatikan pernyataan awal. Ia berkata bahwa ia belajar dari SD sampai SMA. Tetapi ketika host itu mempertanyakan berapa lama Anda belajar, lalu ia menjawab, ia belajar Alkitab dari SD sampai kelas 3 SMP. Teman-teman, di sini kita sudah tahu bahwa ini orang sudah mulai memberitakan hoax. Orang ini tidak memiliki konsistensi diri. Pernyataan awal, ia belajar Alkitab dari SD sampai SMA kelas 3. Lalu mendadak dia bicara bahwa ia belajar Alkitab dari SD sampai kelas 3 SMP. Nah, di sini kita tahu bahwa orang ini sedang menghayal dan sedang menebarkan kebohongan, berita hoax, ya. Sebenarnya pernyataannya ini merupakan pernyataan yang membunuh dirinya sendiri. Dan orang ini sudah meruntuhkan dan menggugurkan pernyataannya dari awal. Dari ketidak adanya konsistensi di dalam ceritanya, adanya kontradiksi, adanya ketidaksinkronisasi pernyataan awal, maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan awal adalah gugur, gagal total. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini mengaku bahwa ia diajari oleh 3 pendeta dari PL sampai PB, dan ia belajar dari SD sampai SMA. Teman-teman, tidak mungkin dari umur segitu sudah belajar terkait dengan perjanjian lama dan perjanjian baru secara detail. Ya, kalau kita belajar perjanjian lama, kita harus belajar sejarah dan Torah, ada kitab Pentateuch, yaitu kelima kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamah, Ulangan, dan Bilangan. Kemudian kita belajar teologi perjanjian lama 1, perjanjian lama 2, tafsir perjanjian lama 1 dan perjanjian lama 2, dan perjanjian lama 3. Dan kita belajar kitab-kitab puisi, ya. Kalau kita belajar secara mendetail, kita belajar di sana ada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Di dalam perjanjian baru kita belajar pengantar perjanjian baru, ya, dan kita belajar teologi perjanjian baru 1 sampai 3. Di dalam perjanjian baru ada kitab ini. Dan bukan hanya itu, kita belajar dengan bahasa asli Ibrani dan Yunani. Nah, itulah detail kalau kita belajar secara mendalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru bahasa aslinya itu bahasa Yunani, dan kita diajar itu ada bahasa aslinya supaya kita mengerti dan memahami kitab suci secara komprehensif. Menurut saya tidak mungkin 3 pendeta ini mengajarkan hal semacam itu, karena itu bukan ranahnya anak SD, SMP, dan SMA. Belajar perjanjian lama dan perjanjian baru secara detail itu sebenarnya itu diajarkan di bangku teologi. Jadi mustahil orang ini belajar secara detail, belajar secara mendalam kitab suci dimulai dari SD dan SMA. Itu mustahil diajarkan semacam yang dia katakan ini, ya. Yang diajarkan di bangku SD adalah bicara terkait dengan iman, dasar-dasar iman kekristenan, ya, dan kemudian tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Kemudian diajarkan siapa itu Yesus, mengapa kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu yang diajarkan, tidak diajarkan secara teologi yang mendetail mendalam. Ya, ini kejanggalan yang kedua, bahwa tidak mungkin bangku SD diajarkan sedetail mungkin terkait dengan teologi. Dan kelihatan ketika ia menceritakan, ia berpikir dulu baru dia bicara. Jadi orang ini ia sedang menceritakan dan menghayal, dan ceritanya ini adalah tidak lebih daripada dongeng. Dan yang ketiga, di sini ia menyebut beberapa pendeta yang mengajarkan dia terkait dengan Alkitab. Tetapi ternyata saudara, ada yang dia lupa. Pendeta yang ketiga, dia tidak
tahu siapa namanya. Saya pikir ini tidak kemungkin. Masa orang ini tidak tahu ya, dan mendadak lupa pendeta yang mengajarkan dia. Saya percaya kalau ini benar, ya, ia benar betul-betul belajar. Pasti pendeta itu sering bertemu dengan dia ketika ia belajar, ya. Apalagi pendeta yang ketiga ini ia mengajari secara mendalam, ya, terkait dengan kitab suci, ya. Dan walaupun ia berkata demikian bahwa ia belajar kitab suci secara mendalam, kita tidak tahu apa itu benar atau tidak karena tidak ada penjelasan terkait dengan itu yang dia sampaikan. Nah, itulah sebabnya kita beranggap bahwa ini adalah sebuah ilusi dan juga cerita doang saja yang dia sampaikan kepada publik. Dan herannya saya, host ini sangat tidak paham sama sekali kitab suci orang Kristen. Makanya dia berkata, iya. Waktu dia bertanya tadi itu, berapa lama Anda belajar? Lalu orang ini menjawab, dari SD sampai kelas 3 SMP. Nah, host ini tahu sebenarnya bahwa pernyataan awal tadi itu dari SD sampai kelas 3 SMA. Nah, host ini tidak menegur itu. Tidak menegur dan tidak mengingatkan bahwa itu sudah, salah. Tadi pernyataan awal Anda belajar kitab suci, Alkitab dari SD sampai kelas 3 SMA. Sekarang Anda berkata dari SD sampai kelas 3 SMP. Mana yang benar? Harusnya host itu yang mempertanyakan itu. Tapi dia itu dungu dan tidak mau mengingatkan, ya. Jadi kalau orang mencari duit itu ya gitu, nipu dan bohong. Hal itu tidak benar, ya. Tidak mungkin pada masa SMP sampai SMA diajarkan semacam itu, ya. Itu ya. Demikian cuplikan videonya, kiranya video ini mencerahkan kita dan kita akan terus membongkar para mukhalaf yang mengaku aktivis gereja, yang mengaku sudah belajar Alkitab, dan kita membongkar orang-orang semacam ini berdasarkan kesaksian dan juga omongannya. Kita tahu ketika orang-orang semacam itu, kalau ia belum belajar secara lengkap, secara sempurna teologi, ya, kita tahu dan kita paham di saat-saat ia menceritakan di publik. Kiranya Yesus memberkati. Shalom.